Nah, hari ini kita semua tepat tanggal 22 Oktober. Ini sudah ditetapkan melalui SK Presiden Republik Indonesia. Tanggal 22 Oktober merupakan Hari Santri Nasional. Para pendahulu kita berdarah-darah, mengorbankan segalanya, bahkan nyawa, demi mempertahankan kemerdekaan kita. Karena di era modern ini orang sikut-sikutan. Kalau dulu di zaman perjuangan orang bahu-membahu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, gotong royong bersama-sama mengusir penjajah. Di zaman kemerdekaan ini orang sikut-sikutan. Orang meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menjadi bara dalam sekam. Jangan sampai kemudian kita menjadi pengkhianat teman sendiri. Jangan sampai kita menggunting dalam lipatan. Yang berharga dalam dunia ini adalah komitmen kita untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara kita. Yang terhormat Kepala Desa Sidodadi Asri, Bapak Didi Marhadi atau Gus Dimar, yang manis ya, berkumis rodok tipis, niku manis manis, kumis rodok tipis, niku idola para janda. Di Sidodadi ada janda banyak. Pantesan menang jadi kades. Berarti yang nyoblos janda. Selanjutnya yang saya hormati Gus Zamzami, yang juga tidak kalah manis, karena tidak berkumis berarti idola para gadis ya. Selanjutnya yang saya hormati Ustadz Duri Samsuri dari penyuluh agama gitu. Penyuluh agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung. Selanjutnya yang saya hormati dan kami ta'zimi para kiai, mbah-mbah yai, mbah-mbah kaum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya tanpa mengurangi rasa hormat kita. Semoga beliau-beliau semua mendapatkan tambahan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati pengurus PHBI, Bapak Kepala Dusun berapa nih? Kepala Dusun 1 beserta jajarannya, ketua-ketua RT, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis taklim dari berbagai dusun di Sidodadi Asri, hadirin wal hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi. Bapak Ibu apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Sudah makan siang belum? Sudah mandi belum? Belum ya, sorry. Hari ini kita ngaji. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah jam 2:30 lewat. Nanti kalau sudah masuk waktu asar ngaji tetap lanjut, nggak apa-apa ya? Karena udzur syar'i boleh. Wong Nabi saja nunda sholatnya ketika belum selesai menyampaikan nasihat. Yang nggak boleh itu sengaja menunda sholat, itu nggak boleh. Sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Laka kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya, walaupun masih benar niatnya kodoan bukan adaan.
Cuman ibu-ibu nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lo kok kawanan bu, jam 10 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i keroyokan oplosan lillahi ta'ala, hancur sholatnya. Orang Jakarta lebih hebring, subuh maraton, zuhur nang salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Jadi yang nggak boleh itu menunda-nunda sholat karena malas tanpa udzur. Kalau udzur, apalagi udzur ngaji, ini udzur syar'i, diperbolehkan. Nah, hari ini kita semua tepat tanggal 22 Oktober ini sudah ditetapkan melalui SK Presiden Republik Indonesia. Tanggal 22 Oktober merupakan Hari Santri Nasional. Hari Santri ini adalah momentum ketika Bapak Bangsa, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Bung Karno meminta Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengeluarkan fatwa jihad. Maka dari itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad yang terkenal dengan istilah resolusi jihad, bahwasanya semua laki-laki dewasa khususnya di Pulau Jawa dan dibantu oleh yang terdekat baik dari Sumatera dan kawasan yang lain wajib berperang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan, berperang melawan sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia yang diboncengi oleh Nica. Maka gara-gara resolusi jihad 22 Oktober pecahlah perang besar, yakni tanggal 10 November, diawali dari kematian Jenderal Malabi, Jenderal Britania Raya Inggris, berhasil tewas dalam perang tersebut. Kalau tidak salah yang menewaskannya adalah santri. Cuman kita semua mesti mengenangnya 10 November 10.000 para pahlawan kita gugur dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan. 10.000 lebih itu rata-rata santri. Tak ulang ya Pak, 10.000 lebih yang meninggal dunia gugur syahid dalam perang 10 November di Surabaya itu rata-rata santri dan para kiai. Mereka meninggalkan pesantren-pesantren, meninggalkan kampung-kampung mereka semua, berkumpul di Surabaya perang melawan sekutu yang diboncengi oleh Belanda. Maka ditetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Itu artinya memang para pendahulu kita berdarah-darah, mengorbankan segalanya bahkan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan kita. Mengapa beliau-beliau semua bertaruh nyawa, rela mati demi mempertahankan kemerdekaan? Itu semua demi anak cucunya, demi kita semua agar bisa menikmati kemerdekaan ini. Oleh karena itu sebagai imbal balik untuk mengenang jasa-jasa beliau-beliau semua, beliau-beliau yang gugur di jalan Allah, yang sama sekali tidak menikmati kemerdekaan ini, dan kita semua yang menikmatinya, kita semua sebagai imbal baliknya wajib menjaga dan merawat kemerdekaan ini. Kita semua tinggal mengisinya, asalkan dengan sikut-sikutan. Karena di era modern ini orang sikut-sikutan. Kalau dulu di zaman perjuangan orang bahu membahu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, gotong royong bersama-sama mengusir penjajah. Di zaman kemerdekaan ini orang sikut-sikutan.
orang meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menjadi bara dalam sekam. Kita ingat dengan pepatah Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun kersa, tuturi handayani, sing ngentut mburi sing arep diarani. Itu plesetannya. Nek mbiyen ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun kersa, tuturi handayani, tapi di zaman sekarang semua berubah. Ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan konco, tuturi golek rai. Betul betul. Ada yang kayak gitu? Yang mana ya? Ini zaman sikut-sikutan, teman dimakan, bini teman dimakan. Ini Pak, saya ingetin kalian jenengan Pak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju gak? Tepuk tangan dulu. Bacok orang, jangan macam-macam. Jadi baik lagi Bapak Ibu, ini zaman kita mengisi kemerdekaan, yuk bahu membahu. Jangan sampai kemudian kita menjadi pengkhianat teman sendiri. Jangan sampai kita menggunting dalam lipatan. Yang berharga dalam dunia ini adalah komitmen kita untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara kita. Proyeksi Presiden Jokowi tahun 2045, Bu, 2045 berapa tahun lagi? 22 tahun lagi lah ya. Enggak, bapak-bapak ini masih hidup enggak ya? Mudah-mudahan saya sama Gus Zamzami masih hidup lah, mudah-mudahan. Wong saya 6 kok, saya gagal. Tahun 2045 nanti adalah tahun generasi emas Indonesia. 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Diproyeksikan Indonesia akan sejajar dengan semua negara maju yang ada di dunia internasional. Allahumma amin. Perkiraan penghasilan terendah rakyat Indonesia 10 juta per orang. Amin. Iya dong. Ulang G, 2045 Indonesia menjadi negara maju, sejajar dengan semua negara maju yang penghasilan penduduknya paling kecil 10 juta per bulan. Mudah-mudahan, asal syaratnya yuk kita saling menguatkan, bahu membahu, jangan mau diadu domba, jangan mau diajak ribut, bersama-sama kita kerahkan potensi kita untuk membangun Indonesia. Dan menurut pandangan saya Indonesia sudah on the right track. Wah, ini bahasa Inggris ini. On the right track, sudah pada rel yang benar. Pemerataan pembangunan nek mbien yang dibangun niku Jawa sentris Pak. 70% pembangunan di zaman dahulu Pulau Jawa, 70% itu. 30%-nya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara sampai ke Papua, itu 30%. Nek zaman biyen, mohon maaf ngapura, nek zaman biyen jadi pegawai negeri pun mesti Jawa. Itulah mengapa nama saya Suparman, biar enak jadi pegawai negeri, itu maksudnya. Tapi zaman sekarang hebat, pemerataan pembangunan menyebar kemana-mana. Sumatera dibangun, jalan tol Trans Sumatera sini sampai Palembang 2,5 jam nyampe, walaupun masih ada yang nyinyir jalan tol nggak bisa dimakan. Enggak, cangkemnya siapa yang mau makan jalan tol? Emang buat makan jalan tol itu, dia nggak tahu efeknya. Bentar lagi selesai jalan tol Trans Sumatera, nang Aceh nanti cepat. Biyen ke Aceh itu minggu-minggu baru nyampai, sekarang bisa sampai dalam waktu yang cepat. Nggak tahu, nanti belum dicobain soalnya. Uni-uni udo-udo orang Minang yang merantau se-Indonesia, termasuk yang di Lampung, kalau pengen pulang kampung ke tanah Minang sana enak, tinggal numpak jalan tol. Ini pembangunan. Yang lebih mengejutkan lagi,
Pengen betul warga Jati Agung ini ibu kota Nusantara nang Jati Agung, pengen kan? Pak Sarudin Zikri sudah siapkan kota baru yang sekarang jadi kota hantu, kota hantu dan kota mesum sekarang ini. Udah kata hantu, kota mesum kan, kota baru itu. Dana miliaran muap begitu saja, selain dipersiapkan buat ibu kota provinsi, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Juga dipersiapkan, dicanangkan sebagai ibu kota negara, nggak jadi. Mengapa? Presiden nggak mau di Sumatera, nggak mau di Jawa, membangunnya justru di Kalimantan, tengah-tengah Nusantara. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ibu kota Nusantara itu IKN Pak, kalau sudah selesai dibangun akan menjadi kota paling smart, kota paling cerdas di dunia internasional. Tepuk tangan dulu. Yang dimana nggak cerdas, motor nggak boleh, mobil nggak boleh, semua transportasi publik yang semuanya pakai listrik, nggak boleh pakai BBM. Kemana-mana terkoneksi 10 menit nyampe. Istananya megah Bapak Ibu, itu luar biasa. Semua negara berdecak kagum. Kalimantan dibangun, Sulawesi dibangun, Nusa Tenggara dibangun, NTB, sirkuit Mandalika sekarang terkenal. NTT itu apa? Labuan Bajo yang kemarin ATT ASEAN. Saya sebelum Ramadan tahun lalu ceramah nang NTT, seneng banget saya. Mengapa saya ceramah nang NTT? Bukan karena Labuan Bajonya. Saya ceramah di sana Pak, 70% pesertanya bukan orang Muslim, Katolik sama Kristen. Bayangkan saudara kita yang Katolik saja mau ngedengerin ceramah, saudara kita yang Kristen saja mau mendengarkan ceramah. Ini yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Tepuk tangan lagi. Nang NTT sudah maju dulu, terbelakang sekarang maju. Papua dibangun, ngapura bangun Papua itu Pak, bangun infrastrukturnya saking mahalnya sampai kiamat secara matematis tidak pulang modal kita. Tapi mengapa Papua dibangun? Karena Papua saudara kita juga, mereka punya hak yang sama dengan kita untuk menikmati pembangunan. Tepuk tangan lagi. Biar saudara kita di Papua dengar, biar mereka nggak suka merdeka. Ngapain merdeka? Uang kita sama sebagai sama-sama bangsa Indonesia. Kita jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dari segi pemerataan pembangunan. Belum lagi yang lain-lainnya. Hilirisasi, larangan ekspor bahan mentah, Pak. Nikel, bauksit, batu bara, minyak kelapa sawit. Tuh gara-gara winginane minyak goreng mahal betul. Ya enggak Bu? Mana bapak-bapak ngudutnya mau berhenti lagi ya. Padahal duit buat ngurut, buat beli minyak goreng. Tapi kesal Pak Jokowi karena minyak goreng dipermainkan dunia internasional, maka beliau larang ekspor minyak kelapa sawit untuk menjaga harga minyak goreng. Belum lagi Bapak Ibu, sumber daya alam kita yang tadinya dikuasai oleh asing. Contoh misalnya Blok Mahakam, kemudian Petral Pak, semua diambil alih, termasuk Freeport. Nggak ada yang berani ngambil alih Freeport, nggak ada Pak, dari Amerika Serikat. Satu-satunya yang berani ngambil alih Freeport hanya yang cungkring itu, cungkring, pelangak, pelongo, yang katanya deso, yang digelar orang Mukidi. Itu yang berani mengambil alih Freeport. Sekarang Freeport resmi menjadi milik Indonesia. Jadi di hari ini, di awal, di momentum Hari Santri ini, saya mengajak semua elemen masyarakat, apapun afiliasi jenengan dalam hal politik terserah, apapun madhab kita, apapun aliran kita, yuk dari sini ke depan kita eratkan, bergandengan tangan, bekerja sama untuk menyongsong Indonesia maju. Insya Allah. Adapun masalah politik, ini kan tadi ada temanya politik juga. Saya ini ingin mengajak Bapak Ibu, milih siapapun hak kita masing-masing. Bapak-bapak jangan maksa ibu-ibu, cocok atau cocok? Ibu-ibu jangan maksa suaminya. Jangan kayak 2019 Pak, orang gontok-gontokan, ejek-ejekan. Yang milih 01 digelar kecebong, yang milih 02 kampret. Saya bingung, suaminya milih 01 kecebong dong. Nah bininya milih 02 kampret. Anaknya apa? Kecepirit. Gabungan kecebong sama kampret.
Jangan sampai sedemikian rupa sudah muncul nama-namanya, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Anies Rashid Baswedan. Kayaknya cuma 3 calon Pak, kayaknya ya. 3 ini siapapun yang terpilih menjadi presiden di pemilihan 14 Februari 2024 nanti sudah ditakdirkan oleh Allah. Cocok atau cocok? Jenengan mau tak cerdaskan dikit ini biar nggak terlalu fanatik Pak, maksud saya. Jangankan presiden, daun yang jatuh, lihat ini pohon apa namanya, pakel, pace, mengkudu ya, mengkudu. Itu kan ada yang kuning, daun mengkudu deh. Yang kuning bentar lagi kering. Begitu kering dia jatuh. Daun yang jatuh pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Tahunnya, bulannya, tanggalnya, harinya, jamnya, menit dan detiknya. Jangankan presiden, daun pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Enggak serumit-rumit mikir Pak. Presiden terpilih di 2024 nanti, yakin, percayalah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Cocok atau cocok? Puas nggak puas nggak? Walaupun kita nggak milih, yang ternyata yang menang bukan pilihan kita, puas nggak puas terima. Walaupun ngapura, karena ini bukan di dalam masjid, saya di luar masjid, saya tak kampanye dikit. Maunya saya yang jadi presiden. Wah, jeng jeng, teng teng teng. Presiden Suparman Abdul Karim berkunjung ke desa Sidodadi Asri. Wah, keren. Kalau saya jadi presiden tak janji pokoknya. Panjenengan warga Sidodadi Asri Pak ajak pengajian ke Istana Negara semua. Tak angkut nang Kalimantan langsung. Pak Kades saya jadikan Menteri Dalam Negeri. Gus Zamzami Menteri Agama. Kok saya jadi stres ya? Allahu Akbar. Maksud saya begini, saya tahulah jenengan ini, saya yakin sudah punya idolanya masing-masing. Gitu begitu? Sudah punya kecenderungan masing-masing. Terserah Bapak Ibu. Sebagai warga negara yang baik, yuk tanggal 14 Februari datang ke TPS, jangan golput nggih. Datanglah ke TPS. Masalahnya kita pilih benar atau enggak, pas atau enggak itu bukan urusan kita, urusan Allah. Betul nggak kira-kira? Kita nggak bisa meraba hati orang. Pakailah hati nurani kita masing-masing dan akal sehat kita, yuk kita milih. Tapi walaupun beda pilihan mesti akur. Jangan maksakan maunya kita. Kalau maunya kita bisa dipaksa, ngapain orang yang jadi? Mending saya dong kalau bisa maksa. Kalau kita nggak bisa memaksa keinginan tetangga, apalagi keinginan Allah. Jangan maksa keinginan Allah. Allah punya keinginan dewe. Siapa yang bisa ngatur Allah? Berani ngatur Allah? Nggak berani kan? Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, panjenengan punya keinginan, dan Allah mengerjakan apa yang Ia inginkan. Innallaha fa'alun lima yurid. Karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengerjakan apa yang Dia inginkan. Jangan sekali-kali mengintervensi Tuhan. Jangan sekali-kali memaksa Allah. Ini mau enggak, doanya kenceng banget. Ya Allah, mau menangkanlah calon presiden kami. Kalau tidak Engkau menangkan, siapa lagi akan menyembahmu ya Allah? Maksa lah. Ini orang Gusti Allah jadi paksanya. Payah orang politik itu, payah. Saking hawa nafsunya luar biasa. Hanya saja itu urusan kekuasaan. Namanya kekuasaan Pak, sedemikian rupa. Makanya jangan nemen-nemen amat. Kita rakyat di bawah ini, siapapun presidennya, kita musuh dia atau tidak, itu tergantung ikhtiar kita masing-masing. Mudah-mudahan panjenengan semua hidupnya berkah dan bermanfaat. Allahumma amin. 1, 2